Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Yunisarul Banturuan. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk pemenuhan tugas saya mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Nah, baiklah teman-teman, saya akan mulai menjelaskan bagaimana itu teori belajar behavioristik. Yang pertama, kita masuk ke pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner, yaitu teori yang tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, di teori belajar behavioristik ini ada beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri ataupun penganut dari teori ini, antara lain Thorbecke, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tokoh-tokoh yang terdapat dalam teori belajar behavioristik ini ataupun ilmuwan yang terdapat dalam teori belajar behavioristik ini. Pertama, kita masuk ke tokoh Edward L. Thorbecke. Nah, di sini Edward L. Thorbecke berpendapat bahwa belajar itu adalah sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon, yang dimana pengertian stimulus itu merupakan segala sesuatu yang merangsang terjadinya pembelajaran seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera kita. Nah, sedangkan respon itu merupakan reaksi yang dimunculkan ketika kita belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau tindakan juga. Nah, teori belajar menurut Thorbecke ini dikenal juga dengan teori koneksionisme. Di sini ada 3 hukum belajar yang utama yang dikemukakan oleh Thorbecke. Yang pertama itu ada hukum kesiapan. Hukum kesiapan sering disebut dengan law of readiness. Di sini Thorbecke mengatakan bahwa jika seseorang siap melakukan sesuatu, ketika ia melakukannya maka ia tidak akan pernah merasa puas. Yang kedua ada hukum latihan atau law of exercise. Di sini menurut Thorbecke, jika respon terhadap stimulus diulang-ulang, maka akan memperkuat hubungan antara respon dengan stimulus itu akan semakin lemah. Dan yang terakhir itu ada hukum efek atau hukum akibat, atau sering juga disebut dengan law of effect. Nah, menurut Thorbecke, bila hubungan antara respon dan antusias menimbulkan kepuasan, maka tingkatan penguatannya semakin besar. Sebaliknya, bila hubungan respon dan stimulus menimbulkan ketidakpuasan, maka tingkat penguatan semakin lemah. Demikian teori belajar menurut Thorbecke. Yang kedua, kita masuk ke tokoh John B. Watson. Watson ini mengemukakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon juga. Akan tetapi, stimulus dan respon ini harus dapat diamati dan dapat diukur. Nah, di sini Watson mengakui bahwa adanya perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, tetapi tidak dianggap sebagai faktor yang perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Nah, di sini Watson adalah seorang penganut aliran behavioris murni, yang dimana kajiannya mengenai belajar itu disejajarkan dengan ilmu-ilmu lainnya yang berorientasi pada pengalaman empirik, yaitu sejauh mana dapat diamati dan sejauh mana dapat diukur. Nah, teman-teman, demikian menurut John B. Watson. Yang berikut kita masuk ke Carl Hull. Di sini Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dengan respon untuk menjelaskan pengertian belajar, tetapi dikaitkan dengan teori evolusi. Di sini pendapat Hull itu
berpendapat bahwa semua fungsi tingkat laku itu bermanfaat untuk menjaga agar organisme tetap dapat bertahan hidup. Dan Hull juga mengemukakan bahwa kebutuhan biologis atau drive itu dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive duration ini merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan manusia. Dengan demikian, stimulus ataupun dorongan dalam belajar selalu dihubungkan dengan kebutuhan biologis, meskipun respon yang muncul ada bermacam-macam. Nah, berikutnya kita masuk ke tokoh Edwin Guthrie. Di sini teori belajar yang dikemukakan oleh Edwin ini dikenal dengan hukum Conti-Gulti, yaitu gabungan stimulus yang disertai dengan tindakan juga. Nah, ketika muncul kembali akan diikuti oleh tindakan yang sama. Nah, di sini Edwin menggunakan variabel hubungan stimulus dengan respon untuk menjelaskan proses belajar. Menurut Edwin, hubungan antara stimulus dan respon ini bersifat sementara, sehingga perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar respon bersifat kuat dan menetap. Nah, di sini Edwin percaya bahwa pemberian hukuman atau punishment pada saat yang tepat berperan penting untuk proses belajar. Nah, demikian menurut Edwin. Sekarang kita masuk ke tokoh Skinner. Skinner mengemukakan bahwa konsep belajar lebih lengkap dari tokoh-tokoh sebelumnya itu. Di sini Skinner mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana dan komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dengan respon ini dapat terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Nah, Skinner berpendapat bahwa respon yang diterima tidak sesederhana seperti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi. Namun menurutnya, stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan memengaruhi respon yang dihasilkan. Nah, respon ini memiliki konsekuensi yang nantinya berpengaruh pada munculnya tingkah laku dalam diri seseorang. Nah, baiklah teman-teman, itu tokoh yang kelima. Sekarang kita masuk ke tokoh yang keenam. Tokoh keenam ini ada Albert Bandura. Nah, di sini menurut Albert Bandura, teori belajar itu dikenal dengan teori belajar sosial atau social learning, atau disebut juga dengan observational learning. Nah, teori ini relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Nah, Bandura memandang tingkah laku tidak semata-mata refleks otomatis dari stimulus. Namun, tingkah laku itu juga terbentuk akibat hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif itu sendiri. Sekian dari penjelasan tentang tokoh-tokoh yang terbuat dalam teori belajar behavioristik ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik ini? Nah, di sini yang pertama kita masuk ke kelebihannya. Kelebihan dari teori belajar behavioristik ini, yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan seseorang. Nah, yang kedua, kelebihan itu mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Nah, yang ketiga, mampu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik itu bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Nah, berikutnya seperti yang saya katakan tadi, kita berbicara tentang kelebihan dan kelemahan dari belajar behavioristik. Yang pertama, kita sudah mengetahui apa kelebihan dari teori belajar ini, dan
Yang kedua, kita masuk ke kelemahan dari teori belajar behavioristik ini. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan ataupun kelemahan juga. Nah, di sini kelemahan dari teori belajar behavioristik yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher controlled learning bersifat humanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Dan yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Nah, siswa itu atau siswa dalam teori Skinner, baik hukuman yang verbal maupun fisik seperti kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk pada siswa dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Nah, kelemahan teori belajar behavioristik ini tuh tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang secara kompleks. Nah, teori ini juga menyebabkan banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dengan respon. Yang berikut ada kelemahan itu tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dengan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan respon yang akan diberikan oleh siswa. Nah, demikian kelemahan dan kelebihan dari teori belajar behavioristik ini. Yang berikut, bagaimana sih implikasi dari teori belajar behavioristik? Nah, di sini kita masuk ke implikasi dari teori belajar behavioristik ini. Nah, implikasi teori belajar behavioristik ini adalah kegiatan pembelajaran yang sangat bergantung pada tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, media dan sarana prasarana pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan teori belajar behavioristik ini memandang pengetahuan itu merupakan sesuatu yang objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Nah, belajar diasumsikan dengan proses mendapatkan pengetahuan, sedangkan mengajar merupakan proses pemindahan pengetahuan ke peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan apa yang diterima dalam proses pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran menggunakan pendekatan teori belajar behavioristik ini yaitu upaya pembiasan dan mengedepankan disiplin yang sangat paling diutamakan. Hal ini menjadi inti dari proses belajar dan sehingga pembelajaran itu cenderung dikaitkan dengan penegakan disiplin. Nah, ketidakmampuan peserta didik dalam menerima pengetahuan dianggap sebagai sebuah kesalahan yang perlu mendapatkan hukuman. Nah, sebaliknya kemampuan peserta didik yang dalam menerima pengetahuan itu dengan baik dikatakan sebagai perilaku yang baik dan perlu mendapatkan reward. Nah, tujuan pembelajaran menurut behavioristik ini ditekankan pada keberhasilan dalam menambah pengetahuan dan peserta didik harus menunjukkan ketercakapan hasil belajar dalam bentuk menyusun laporan, kuis ataupun tes. Nah, demikianlah teman-teman penjelasan tentang pengertian dari teori belajar behavioristik dan tokoh-tokoh yang ada dalam teori belajar behavioristik, dan ada tentang kelemahan dan kelebihannya juga, dan ada juga tentang implikasinya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Yunus Montoruan, mohon undur diri. Salam sejahtera buat kita semua.